Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di kesempatan kali ini saya akan membahas step by step di mana letak cacat logika orang-orang pemeluk agama sebelah yang sampai pada hari ini, saat ini tuh mereka masih mengkampanyekan, mereka masih menyuarakan bahwasannya baginda Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang nabi utusan Allah, dengan alasan karena di dalam Al-Quran tidak terdapat ungkapan Nabi Muhammad SAW sendiri, beliau sendiri yang menyatakan bahwa beliau adalah seorang nabi. Ya, akal waras yang sederhana tentu sebetulnya kita bisa menjawab itu dengan mudah ya. Ketika mereka mengatakan, oh kalau tidak ada di dalam Al-Quran ungkapan nabi, berarti beliau bukan nabi. Sebetulnya jawabannya kan sangat mudah sekali ya. Ya, karena Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan Al-Quran adalah kalamullah, kitab suci yang tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah goyah, tidak akan pernah ada tahrif atau apapun ila yaumil qiyamah, karena itu sudah dijamin oleh Allah sendiri secara langsung, secara tegas di dalam surat Al-Hijr ayat 9, yaitu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ya, sampai di sini tentu kita dapat memahami secara mudah sekali ya. Oh, berarti status Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi itu bukan klaim pribadi beliau sendiri, bukan. Akan tetapi itu adalah derajat pangkat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Allah sendiri yang mengangkat beliau sebagai nabi. Dan ketika Allah menyatakan jelas bahwa Nabi Muhammad adalah nabi, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah kepada beliau. Nabi Muhammad sampaikan kepada umat manusia. Ya, kalau ditanya kenapa kok di dalam Al-Quran tidak ada ungkapan Nabi Muhammad secara langsung bahwa beliau Nabi. Ya, gimana ya? Ya gimana ya? Ya oke lah, kita bahas saja yang ini pelan-pelan saja sahabat ya, pelan-pelan. Jadi gini, kalau kita boleh ibaratkan ini ya, kalau kita boleh ibaratkan, ini mereka kayak listrik. Cara berpikirnya ini kayak listrik yang sedang konslet. Jadi merambat kemana-mana, merusak tatanan, kemudian, tidak ada manfaatnya sama sekali itu. Sebetulnya ya, tetapi kan mereka memaksa ini kabel konslet, ini listriknya konslet dipaksa hidup. Nah ini kan repot. Padahal kan gini sahabat ya, ketika kita jelas mengetahui secara demikian, oh Al-Quran adalah kalamullah, ini otak waras ini tidak perlu diperjelas lagi. Kenapa di dalam Al-Quran tidak ada ungkapan Nabi bahwa beliau adalah seorang Nabi? Yaitu yang salah ini kan saya nggak mau mengatakan oh yang salah ini pertanyaannya, bukan ya, tetapi kita coba cara memahami yang sesimpel mungkin saja. Ya mungkin ketika mereka mengatakan seperti itu, mempertanyakan seperti itu mereka tidak menyadari ya bahwa mereka itu sedang memperlihatkan bagaimana kualitas mereka di dalam berpikir. Coba kita amati gini sahabat. Ketika mereka terus-terusan mempertanyakan kemudian menyimpulkan, oh kalau tidak ada ucapan Nabi di dalam Al-Quran, beliau berarti bukan Nabi. Ini sebetulnya ada kontradiktif lain ketika mereka membuat klaim-klaim baru. Misalnya dari kelompok mereka ini kan ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu yang mengarang Al-Quran. Al-Quran itu karangannya Nabi. Al-Quran yang mengarang Nabi dalam pandangan mereka ya. Mereka mengatakan Al-Quran kalam Nabi, tetapi dipertanyakan kok tidak ada ungkapan Nabi. Padahal di dalam Al-Quran itu jelas. Ada terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 144
Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Nah, ketika kita melihat itu kan, lalu kita bandingkan dengan cara mereka berpikir, oh ini Al-Quran karangannya baginda Nabi Muhammad. Berarti kalau kita lihat di dalam Al-Quran tidak ada ungkapan Nabi Muhammad, berarti beliau bukan Nabi. Ini kan kesimpulan apa ini? Sebetulnya mereka ini percayanya bagaimana? Ini kalau tidak orang yang cari gara-gara ya, berarti mereka ini mungkin sedang ya entah cari apa ya. Kalau menimbulkan syubhat ini saya kira orang yang berpikir waras saja, orang tahu kalau nasi itu enak, itu saya kira sudah mengerti. Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Karena ada dua fakta tadi, bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan Nabi Muhammad SAW itu menjadi nabi bukan atas klaim pribadi beliau sendiri, melainkan beliau diangkat nabi oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung ya. Jadi kalau Anda masih tahu kalau nasi itu enak, ya berarti itu bisa dijawab dengan sendirinya gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sahabat perlu tahu, mereka ini juga ada yang membuat klaim baru dan hari ini itu masih dikampanyekan sahabat ya. Banyak sekali di media saya melihat mereka membuat arus baru, membuat syubhat baru mengenai baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika dengan argumen bahwa Nabi Muhammad yang membuat Al-Quran itu sudah terpatahkan. Kemudian ketika mereka mempertanyakan kenapa di dalam Al-Quran tidak ada pengakuan Nabi sendiri, itu juga sudah terpatahkan. Ini hari ini mereka membuat baru lagi. Mereka mengkampanyekan bahwasannya Nabi Muhammad itu tokoh fiktif. Hanya dengan alasan kenapa kalau Nabi Muhammad itu benar-benar ada, kok muncul Al-Qurannya ditulis itu setelah beliau wafat. Kenapa tidak ditulis ketika beliau masih hidup? Dan kenapa hadis itu juga ditulis beberapa tahun, 135 tahun, ada yang bilang begitu, dari mereka tentu saja. Kok baru ditulis itu hadis, kenapa? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kemudian nanti kontradiktif juga sebetulnya. Mereka bertanya kenapa di dalam Al-Quran tidak ada ungkapan Nabi, ketika sudah dijawab, belot lagi. Jadi tujuannya ini kan jelas, mereka ini bukan sedang mencari kebenaran, tetapi ya ingin melemahkan Islam saja. Nah gitu sahabat ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.